Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khatama Ramadana summa ja'abadahu bi Syawal wa an'ama ala sa'imina bil fitri wa khairin nawal. Ashhadu an la ilaha illallah muhawilul hawli wal ahwal wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh bayanal Qur'an biyabsoil wal aqwal fatubalisa imina aidina faizina bighairil miwal. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj naftalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafur. Aina atatna lil kafirina salasila wa aklalau wa sa'ira. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qiwamud dunya bi arba'ati asa, bi ilmi ulama'i, bi adlil umaro, bi syaqwatil agniya, bi da'watil fuqara'i. Ibu, bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, jamaah Masjid Babul Rahmat Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Imam Rawatib, Badan Pengurus Masjid Babul Rahman, panitia penyelenggara Tabligh Akbar dalam momentum pelaksanaan halal bil halal yang diselenggarakan pada malam ini bertepatan dengan tanggal 23 Mei tahun 2022 Miladiah, atau bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1443 Hijriah. Dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk ridha dan ampunannya. Ibu, bapak, saudara-saudaraku dan saya boleh melewati pelaksanaan bulan Syawal atau peringatan memaafkan. Sadar atau tidak sadar, kata halal bihalal ini sudah mendarah daging dalam kehidupan konteks masyarakat Indonesia. Bersalam-salaman, saling memberi maaf. Ketika sebelum memasuki bulan Ramadan sampai bulan Ramadan, seusai Ramadan Idul Fitri, dan sesudah Idul Fitri. Suasana pada saat ini masih dalam suasana halal bihalal, suasana bulan Syawal. Wasoimina fi syahri Ramadan, setelah kita melewati bulan suci Ramadan. Karena umat Islam itu sebelum memasuki hari yang fitrah, dia harus melaksanakan puasa. Nabi SAW
Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Talil Quran wa hafidil lisanu mut'imul ji'ani wa su'imina fi syahri Ramadan. Kata Nabi SAW, ada 4 manusia, ada 4 orang yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, orang yang suka membaca Al-Quran. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Talil Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua, setelah membaca Al-Quran, suka menjaga lisannya. Tadi saya baru mau masuk ke dalam masjid ini, mau sholat isya. Saya kaget sekali, panitia bisik sama saya. Kita ini dalam rangka suasana halal bihalal. Ketegangan-ketegangan yang ada di masyarakat, mari kita sama-sama redam. Amin ya Rabbal. Tidak ada kekacauan di masyarakat. Yang sering kacau, yang sering ribut itu gara-gara Covid yang kemarin itu. Kita menjaga kondusivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang sering bikin kacau di negara kita ini karena politik. Masyarakat Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, masyarakat yang terpimpin, terdidik, taat kepada pemerintah. Yang sering bikin kacau di negara kita ini kadang-kala oknum pemerintah pusat. Betul apa betul? Tidak ada pernah masyarakat ini bikin keributan. Yang sering bikin keributan itu adalah pemerintah pusat. Sehingga masyarakat turun demo, mahasiswa turun demo dan lain sebagainya. Karena bi'adlil umaro, ketidakadilan pemerintah. Bi'ilmi ulama'i, bi'adlil umaro, bisyakowatil akniyah, bidakwatil fukoroi. Yang perlu dijaga itu tangan-tangan yang suka pencuri, nyolong, maling. Itu jamaah. Kita dalam suasana momentum begini, kita berhalal bihalal. Tidak ada di dalam masjid. Mulai dari pendakwa sampai jemaah yang hadir ini, insya Allah orang-orang baik. Bukan penjahat, tapi orang-orang baik. Penjahat di luar sana, narkoba, pelaku maksiat, maling di luar sana. Di dalam masjid tidak ada penjahat. Amin ya Rabbal. Ini halal bihalal. Ibu bapak saudara-saudaraku, tahu nggak momentum halal bihalal? Saling maaf memaafkan, lahir maupun batin. Saya WA ke ibu bapak, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya pakai mukadimah tadi kan sudah jelas. Wasoimina fi syahri Ramadan, melewati bulan suci Ramadan, kita berpuasa di bulan Ramadan. Usai kita berpuasa, kita mendapatkan piala, kita mendapatkan hadiah yang namanya fitrah. Ayat yang saya baca dalam Quran surah Al-Insan tadi, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj naftalihi faja'alnahu sami'an basira. Kemarin saya baca di Al-Mu'minun, di Goa saya katakan hampir sama ayatnya. Inna khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Sama bunyinya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj naftalihi faja'alnahu sami'an basira. Jadi sama ayatnya, bahwa manusia itu dikandung dari dalam rahim seorang ibu, disimpan ke dalam kantong rahim yang kokoh. Kemudian manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Jadi mulai daripada ibu bapak, saudaraku dan saya, sejak kita di kandungan ini, apapun agama manusia itu, apapun profesinya, suku bangsanya, adat istiadatnya, manusia pada asal muasalnya adalah fitrah. Jadi manusia itu dari kandungan fitrah. Apapun agamanya, apapun profesinya,
manusia itu adalah fitrah. Tidak ada istilah agama di dalam kandungan manusia. Ketika dia dikandung dari dalam rahim ibunya, semua manusia itu adalah fitrah. Alastu birabbikum qalu bala. Masya Allah. Jadi ada perjanjian, ada deal to deal, ada agreement antara sang pencipta dengan bayi janin yang ada di dalam kandungannya. Baru lahirlah ibu bapak, saudara-saudaraku dan saya. Itu yang namanya fitrah. Saya katakan kepada jamaah bahwa semua manusia dikandung itu mereka adalah fitrah. Saudara-saudaraku rahimakumullah, saya mau terangkan tentang makna fitrah, definisi daripada fitrah, supaya orang tahu. Karena kami sekeluarga ini bukan dari latar belakang Islam. Itu ya. Saya orang Manado, istri saya, anak-anak saya. Kami sekeluarga mendapatkan hidayah di bulan Ramadan. Jadi ketika kami masuk Islam itu, kami bukan pindah agama. Kami kembali kepada fitrah. Karena di dalam rahim sang ibu, di dalam rahim ibu saya pribadi, istri dan anak-anak adalah makhluk yang fitrah. Jadi betapa beruntung ibu bapak, begitu dikandung, lahir, sampai tumbuh dewasa beragama Islam. Fitrahnya tidak sekali, bukan hanya lahir, tapi fitrahnya setiap tahun menjelang Idul Fitri, ibu bapak diberi iman, diberi fitrah kesucian oleh Allah. Qad aflahal man tazakka wa zakara rasma rabbih fasalla bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi ada perbedaan antara kehidupan orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Perbedaannya itu cukup jauh antara langit dan bumi. Beruntung ibu bapak, walaupun mungkin berpikir kita hidup di kompleks yang sempit begini, iya kan? Ini kan cuma kehidupan di dunia, kehidupan di akhirat sana luas, 10 kali lebih luas daripada dunia. Itu satu tempat yang di surga, jannatin na'im. Walau ana ahlal kitab amanu wa taqaw lakafarna anhum sayiatihim wala adkallahum jannatin na'im. Itu kata Allah. Sekiranya ahli-ahli kitab mau beriman, kata Allah, mau beriman, bertobat, kata Allah, kami hapuskan kesalahan-kesalahan dosa-dosa mereka, lalu menempatkan mereka pada surga-surga yang penuh kenikmatan, jannatin na'im. Itu bagi orang-orang yang mau bertobat, yang mau insaf. Nah, jadi ibu bapak, orang yang lahir dari keluarga Islam, begitu lahir dalam keadaan Muslim, tumbuh dewasa di tengah keluarga Islam, alhamdulillah, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang beriman. Tinggal dilanjutkan praktik ibadah sholatnya, dimantapkan, ya, baca Al-Qur'annya, kemudian pelaksanaan syariat sedekahnya, berpuasa di bulan Ramadan kalau ada rezeki, kemudian hari himayatan lil hajj wasadaqa wa'dah alladhi jahadda filai haqqa jihadihi wa badala juhda. Naik haji kalau sudah memiliki prosedural untuk naik haji. Nah, sekarang ini haji dibatasi, Pak Haji, umur 65 tahun. Betapa kecewa jamaah yang berumur 70 tahun. Ini bagaimana pelaksanaan, kata Nabi bagaimana? Imali dunya kakana kata Yesu abadan wa maliyakiratika kakana kata mutugodan. Carilah duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun. Carilah akhirat seolah-olah mati besok. Jadi dalam pelaksanaan ibadah haji ini sebenarnya tak boleh mematok usia. Atau usia berapa, Pak? Sudah berangkat ke Makkah? Coba itu. Ini kalau sampai mendaftar berapa tahun lagi kira-kira? Sudah tua. Jadi bagaimana peluang kita untuk melihat beribadah ke Ka'bah? Kenapa? Karena sudah dibatasi.
Innalillahi. Pelaksanaan haji dari dulu tak pernah ada pembatasan usia. Bayangkan orang tua-tua kita itu yang kecewa, yang 65 tahun, 70 tahun, Allahu Akbar. Mereka tak bisa berangkat karena sudah dibatasi. Ibadah dalam Islam itu kata Nabi SAW, imali dunia kakana kata Yesus abadan wa malaki rotika kakanaka tamu tugodan. Cari duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun. Cari akhirat seolah-olah mati besok. Jadi nggak ada pembatasan masalah. Kalaupun dia sakit di Makkah, dia sakit di tanah suci, dan dia meninggal di tanah suci, perhitungannya adalah apa? Syuhada. Itu. Makanya haji itu adalah jihad yang paling tinggi. Haji itu adalah jihad paling tinggi. Jihad itu bukan ikut ISIS, OSOS, USUS, SS. Nah itu Pak, itu baru dilarang. ISIS, OSOS, USUS itu dilarang karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itu. Jadi dalam pelaksanaan ibadah ini ada aturan. Sampai orang naik haji pun kita mesti tahu aturannya. 65 tahun sudah dibatasi. Beribadah seolah-olah hidup akan mati pada besok hari. Cari dunia ini seolah-olah akan mati 1000 tahun. Jadi tidak ada pembatasan. Orang pergi haji itu karena kerinduan untuk melihat Ka'bah, beribadah ke Baitullah. Itu. Jadi kita ibu bapak saudara-saudaraku berkumpul di sini untuk melaksanakan halal bihalal, saling memaaf-maafkan sambil mengingatkan kepada kita semua bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara kita beribadah. Amin ya Rabbal. Beribadah cuma sementara, enggak lama. Kita sabar dengan panggilan Allah, kita beribadah. Saya kendati pun sakit, saya datang ke sini. Saya datang. Ya, jadi ibu bapak mesti paham betul bahwa pertemuan kita ini adalah saling memupuk kesadaran, membina ukhuwah Islamiyah. Temanya memperkokoh ajaran tauhid, menjalin ukhuwah Islamiyah. Jadi kita memperkokoh ajaran tauhid dan menjalin ukhuwah. NU, Muhammadiyah, apapun organisasi Islam kita, sama-sama kita menjalin hubungan dengan sesama Muslim. Nah, itu inti daripada halal bihalal. Ini adalah event, momentum umat Islam. Bagaimana orang mendapatkan hidayah, bagaimana ibu bapak mempertahankan keimanan Islam, dan itulah yang kita pertahankan selama kita di dunia sampai akhir hayat nanti. Jadi saya kira itu ibu bapak. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini, kalau konsepnya kita masih beribadah, ya, betul-betul tujuan ibadah kita kepada Allah, bukan kepada makhluk, bukan kepada manusia. Ibadah kita adalah kepada Allah, maka kita tidak usah peduli kepada makhluk. Kita tetap setia dalam panggilan iman kepada Allah. Itulah apa yang bisa kami sampaikan. Kami tidak usah panjang lebar, karena itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan hari raya kali ini kita diberi rahmat oleh Allah. Amin. Dan di bulan Ramadan berikutnya, Allahumma fi syahri Ramadan, ya Allah balikna fi syahri Ramadan, sampaikan kami di bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.